Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala Rabb kita. Pertemuan yang mengharuskan kita berterima kasih atas karunia-Nya, bersyukur atas karunia-Nya. Karena dengan karunia-Nya ini kita masih diberikan istiqomah untuk ngaji, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Yang mana ini adalah pemberian yang lebih baik dari dunia beserta isinya. Yang mana dengan adanya nikmat ini kita merasakan kebahagiaan. Dan semoga nanti kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhir kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang seluruh perjalanan hidupnya adalah uswah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian keteladanan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Kalau kita mengharapkan kelak ketemu dengan Demikian ini karena orang Quraisy dan Bani Kinanah telah berjanji untuk
memerangi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, bahwa mereka tidak akan menikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka juga tidak akan dagang dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Jadi mereka bersekutu untuk tidak dagang dengan orang-orang Bani Abdul Muthalib. Mereka bersekutu untuk tidak menikahkan anak-anak mereka dengan Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini menunjukkan asal kisah ini. Jadi asal muasal daripada kisah ini adanya muqata'ah ammah, adanya pemutusan hubungan secara umum, atau kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang lainnya adalah pemboikotan secara umum. Jadi boikot ketika Islam semakin kuat dengan masuknya Hamzah dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, mereka sangat memusuhi, tapi mereka tidak punya kekuatan, mereka masih merasa belum punya kekuatan untuk memerangi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersekutu untuk melakukan pemboikotan atau pemutusan secara umum. Wes putus hubungan, nggak hubungan dagang, nggak ada hubungan pernikahan dan selainnya. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disebutkan oleh ahli sejarah perihal perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqasamu alal kufr. Silakan kalian bersumpah atas nama kekufuran. Silakan kalian saling bersumpah atas nama kekufuran. Ya. Nah, ahli sirah menyebutkan hal itu terjadi sejak Islamnya Hamzah dan Umar. Dan Islam mulai menyebar di kabilah-kabilah. Kalau sebelumnya dakwahnya Syriah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian sejak masuknya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma ke dalam Islam, kemudian berubah pola dakwahnya menjadi dakwah jahriyah. Kemudian Islam menyebar ke kabilah-kabilah. Ya, kemudian Bani Al-Muthalib, demikian juga dengan Bani Hashim, mereka menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan hanya mereka, ya, yang muslim dan yang kafir, pokoknya semua yang berada di kabilahnya Bani Abdul Muthalib, demikian juga dengan kabilahnya Bani Hashim, mereka pokoknya menjaga Nabi, yang muslim ataupun yang kafir. Yang muslim karena iman mereka, yang kafir karena asabiah mereka, karena ingin jaga kabilah mereka. Maka akhirnya orang-orang Quraisy bersepakat, mereka bersumpah untuk tidak menikahkan keturunan mereka dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, tidak dagang, tidak bicara dengan mereka sampai mereka menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian mereka menulis perjanjian itu dalam satu lembaran yang mereka tempelkan di dinding Ka'bah. Ibnu Ishaq mengatakan, maka fanhazat Banu Hashim wa Banu Al-Muthalib ila Abi Thalib. Maka akhirnya semua orang dari kabilah Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib semuanya berpihak kepada Abu Thalib. Ya, berpihak kepada Abu Thalib. Mereka semua bersama Abu Thalib, kecuali Abu Lahab yang dia mengikuti orang-orang Quraisy. Abu Lahab ini sebenarnya adalah saudaranya Abu Thalib, ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja dia beda ibu. Beda ibu dengan bapaknya Nabi, beda ibu dengan Abu Thalib. Kalau Abu Thalib dan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saudara sekandung. Nah, awal mula pengumpungan mereka atau pemboikotan mereka itu pada bulan Muharram tahun 7 kenabian. Jadi pada bulan Muharram tahun 7 kenabian. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, maka
pengepungan itu dan pemutusan itu semakin menguat. Ya, jadi jalur makanan itu dipotong, diputus, jangan sampai tiba ke mereka. Orang musyrik tidak membiarkan sedikit pun ya makanan sampai ke lembah Abu Thalib ini. Jadi orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini mereka berkumpul di satu lembah yang disebut dengan Sya'bu Abi Thalib. Jadi berkumpul di lembahnya Abu Thalib. Jadi mereka semuanya tinggal di situ. Nah, orang-orang kafir Quraisy mengepung. Ya, kalau ada kafilah dagang yang datang, ya, yang mana perbekalan yang mereka bawa, barang dagangan yang mereka bawa itu adalah pesanan orang-orang dari Bani Hashim ataupun dari Bani Al-Muttalib, maka mereka akan membelinya dengan jumlah yang lebih tinggi. Sehingga kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW di sini akhirnya terputus. Ya, akhirnya mereka terputus, tidak mendapatkan ini. Jadi tidak mendapatkan ini. Jadi dari sisi ekonomi mereka diputus, hubungan dengan luar juga diputus, ya kan? Hubungan pernikahan juga diputus, ya. Jadi orang-orang Quraisy tidak membiarkan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini leluasa. Jadi mereka dikepung. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wabaku mahbusina mahsurina mudhiqan alaihim jiddan maktu'an anhum al-mirah wal madah nahwa 3 sinin. Jadi mereka tertahan, mereka terkepung, mereka terhimpit, ya, jadi mereka terputus, ya, dari luar. Jadi kiriman-kiriman barang dari luar nggak akan pernah bisa sampai ke mereka, mesti ada yang nahan. Jadi mesti ada yang nahan. Jadi diboikot secara ekonomi, sosial, ya, jadi diboikot. Dan ini terjadi selama 3 tahun. Hatta balaghumul juhdu, sampai, ya kan, orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini teramat sangat kesulitan. Saking kesulitannya sampai banyak tangisan anak-anak, ya kan, karena kelaparan, karena kesulitan, karena susahan dari balik lembah. Jadi suaranya itu kedengaran. Jadi suaranya kedengaran karena mereka dalam kondisi yang kesulitan. Jadi ekonominya diboikot. Ya, tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya. Sampai dalam kitab sirah yang lainnya disebutkan saking tidak adanya bahan makanan sampai makan rumputan. Ya, jadi sampai makan rumputan. Apa yang ada yang bisa dimakan maka mereka akan makan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keadaan terus seperti ini sampai, ya, ada beberapa kerabat mereka, ya, beberapa orang pembesar Quraisy yang kerabat mereka ada di lembah Abu Thalib ini, yang mereka ingin membatalkan perjanjian ini, menghilangkan kezaliman ini. Jadi ada tokoh-tokoh Quraisy yang kerabatnya itu juga berada di lembah Abu Thalib, ikut terboikot, ikut terkepung, ikut tertahan di sana. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, ini selama 3 tahun, coba bayangkan. Jadi kondisi yang sangat berat, bukan sepekan, bukan 2 pekan, bukan bulanan, ya, tetapi mencapai 3 tahun sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Nah, akhirnya sebagian tokoh-tokoh Quraisy ini, ya kan, ingin membatalkan perjanjian itu, perjanjian yang telah mereka sepakati, kemudian mereka tulis dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Di antaranya adalah Hisam bin Amru bin Al-Harith. Demikian juga dengan Al-Mut'im bin Adi, ada Zuhair bin Umayyah dan Abu Al-Bakhtari bin Hisham dan Zam'ah bin Al-Aswad. Ya, sahabat Abul Bakhtari ini orang tokoh Quraisy, ya, musyrik, tapi orangnya baik. Orangnya baik, bahkan ketika perang Badar Nabi SAW pernah berwanti-wanti kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ketemu dengan Abul Bakhtari,
maka jangan bunuh dia. Karena selama Nabi SAW berada di Mekah nggak pernah nyakiti Nabi, ya, tidak pernah menyakiti Nabi, ganggu Nabi, tidak seperti yang lainnya, ya, teramat sangat menyakiti Nabi SAW. Nah, akhirnya mereka bersepakat antar mereka untuk membatalkan perjanjian itu. Tetapi di sisi lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini adalah bukti nubuwahnya Nabi. Bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Ya, orang-orang dari Bani Al-Muttalib, demikian juga dari Bani Hashim itu enggak bisa sampai ke Mekah, itu enggak bisa. Jadi mereka tertahan di sana. Jadi mereka dikepung, dikurung di sana. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Allah menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perjanjian itu telah hilang. Jadi lembar yang di situ tertulis perjanjian mereka untuk memboikot orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib itu hilang, dimakan oleh serangga tanah. Ya, dimakan oleh serangga tanah. Kemudian oleh pamannya maka diberitahukan kepada orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy pun melihat kenyataan yang demikian. Tapi yang terjadi justru mereka semakin bertambah kekufuran. Jadi mereka semakin bertambah kekufuran. Beda dengan orang beriman maka mereka semakin bertambah keimanan mereka. Jadi kalau orang kafir semakin bertambah kekufuran mereka, kalau orang-orang beriman semakin bertambah keimanan mereka. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Barulah setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kertas yang di situ tertulis perjanjian antar orang-orang Quraisy untuk memboikot, untuk memutus hubungan dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, otomatis batal. Karena lembar perjanjiannya sudah dimakan oleh rayap, sudah dimakan oleh serangga tanah. Nah, ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Barulah setelah itu orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib pun keluar dari lembah itu, ya, kemudian mereka hidup seperti sebelumnya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, dampak dari hal ini adalah insyaallah taala akan kita bahas, ya, pada pembahasan setelahnya, yakni sakitnya Abu Thalib yang kemudian berdampak kepada wafatnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa faedah dari peristiwa pemboikotan ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa pemboikotan ini? Ya, tentu di setiap peristiwa itu ada pelajaran yang kita bisa mengambilnya, kemudian menjadikannya sebagai cerminan bagi kita. Ya, karena bagaimanapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah uswah. Ya, kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah bagi kita. Bahkan para sahabatnya pun juga sama. Bagaimana mereka menjadi teladan bagi kita semua. Ya. Nah, yang pertama, peristiwa ini menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa ini menjelaskan sejauh mana, ya, permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi sejauh mana permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sejauh mana kedzaliman orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak sekedar falam yaktasir adaha, tidak sekedar gangguan mereka itu pada perkara-perkara tertentu. Kalau sebelumnya itu mencaci, memaki, ya kan, menjuluki dengan julukan yang tidak pantas, orang gila, ya kan, penyair, yang pendusta dan lain sebagainya, tukang sihir dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan permusuhan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Fisik. Ya, jadi termasuk fisik. Ya, keinginan untuk membunuh Nabi itu sudah ada pada peristiwa ini. Makanya disebutkan dalam sumber yang lain, ya, seperti dalam Al-Maktum juga disebutkan di sana. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam itu disuruh tidur di tempatnya Abu Thalib. Jadi setiap malam disuruh tidur di tempatnya Abu Thalib. Ya. Tujuannya apa? Untuk memberikan keamanan untuk diri
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di tempatnya, tapi tidur di tempatnya Abu Thalib. Saking kondisi ketika itu mencekam. Nggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh tidur di tempat tidurnya pamannya Abu Thalib, kecuali karena suatu perkara yang dikhawatirnya itu yang dikhawatirkan lebih besar dari biasanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa gangguan orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin ya, itu sangat besar. Bukan lagi mencela kehormatannya, ya kan, menyerang kehormatannya, tapi juga fisiknya, termasuk memboikot ini, nggak mau bicara, nggak mau hubungan dagang, ya kan, nggak ada hubungan pernikahan dan lain sebagainya. Ya, dan gangguan ini terus menguat selama 3 tahun, ya. Jadi selama 3 tahun dan meliputi yang besar pun yang kecil, nggak peduli. Jadi nggak peduli yang besar, yang lanjut usia juga kena, demikian juga yang anak-anak juga kena, nggak peduli yang laki-laki wanita juga kena, nggak peduli yang lansia, yang masih menyusui juga kena. Makanya tadi disebutkan ya, sampai saking beratnya ya pemboikotan yang mereka lakukan, sampai suara tangisan anak-anak itu kedengaran dari sisi lembah. Ya, jadi kedengaran dari sisi lembah. Orang-orang kafir Quraisy mereka berada di Mekah, kemudian di lembah Abu Thalib yang di situ kaum muslimin, orang-orang dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib itu di situ dikepung. Jadi mereka berada di sana, ya kan? Itu kedengaran tangisan anak-anak. Nggak mungkin anak-anak nangis kecuali karena kelaparan. Jadi nggak mungkin anak-anak nangis kecuali karena kelaparan, ya. Jadi karena kelaparan. Karena apa? Semuanya masuk ke lembah sana. Jadi ketika orang-orang Quraisy memutuskan untuk memboikot orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, maka orang-orang yang pro kepada Bani Hashim, orang yang pro pada Bani Al-Muthalib, mereka kumpul jadi satu dalam satu barisan di satu tempat. Sedangkan yang tidak pro sama mereka, maka mereka bebas, ya kan, berada di Mekah. Termasuk sebagaimana tadi kita sampaikan adalah Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terhalang mendapatkan makanan minuman, ya kan? Jadi mereka terhalang mendapatkan makanan dan minuman. Maka ini merupakan kezaliman yang sangat besar, ya, diblokade, diboikot. Ya, kalau kita sekarang mendengarkan berita bagaimana Palestina diblokade, ya, makanan tidak bisa masuk ke sana, ya, kemudian minuman juga seperti itu diblokade, ya kan? Ini adalah kejahatan yang sangat besar, ya, bukan lagi kejahatan kejahatan biasa, tapi kejahatan kemanusiaan. Ya, dalam perang itu tidak boleh, hal seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau kita belajar etika perang, hal seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, anak-anak, demikian juga wanita, demikian juga orang yang sudah lanjut usia, maka tidak diperbolehkan. Islam mengajarkan kita untuk memuliakan itu. Makanya dalam Islam tidak diperbolehkan membunuh wanita, membunuh anak-anak, demikian juga membunuh orang yang sudah lanjut usia, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Tapi orang musyrik seperti itu. Ini menunjukkan betapa permusuhan mereka yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman itu sangat keras. Jadi sangat keras. Sedangkan Islam sendiri, ya, yang mereka hadapi, ya, dengan kekerasan seperti itu, dengan syiddah seperti itu, Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, sampai pun kepada orang yang menyelisihinya. Kita ini dalam agama kita diperintahkan untuk kasih sayang, sampai pun kepada orang yang menyelisih kita. Dan kita harus berbuat adil. Allah berfirman, innallaha ya'murukum bil adli. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil. Ya, adil. Artinya adil itu apa? Ya, termasuk makna adil itu adalah keadilan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kita musuhi itu siapa? Yang musuhi kita. Adapun yang tidak musuhi kita ya tidak. Ya. Demikian juga anak-anak, demikian juga dengan wanita yang lemah, demikian juga dengan lanjut usia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bahkan sampai pun dalam peperangan, kita ini diajarkan untuk kasih sayang. Dalam peperangan diajarkan untuk kasih sayang. Nabi SAW pernah bersabda, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh.
Jadi kalau kita membunuh musuh pun kita diperintahkan untuk berbaik dalam membunuh. Enggak boleh kita ini zalim sampai memutilasi, enggak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Kalau ada orang Islam ya ketika berperang kemudian dia memutilasi musuhnya, maka itu bukan dari ajaran Islam. Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan ada seorang wanita itu yang tewas di sebagian peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang tewas terbunuh di sebagian peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingkari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas melarang membunuh wanita, demikian juga dengan anak-anak sebagaimana disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi diingkari oleh Nabi. Ya, diingkari oleh Nabi. Karena agama kita ini agama kasih sayang. Tidak boleh kita berperang, karena berperang itu dalam agama kita adalah ibadah. Ya, ketika sudah ada perintah dari waliul amr untuk keluar jihad fisabilillah, maka ketika itu wajib hukumnya. Dan ketika itu kita sedang ibadah. Ya, ketika itu kita sedang ibadah. Maka karena kita ibadah, maka kita harus tahu ketentuannya. Ya, makanya sebagaimana kita mau haji, ada ketentuan yang harus kita perhatikan dalam ibadah haji. Kemudian kita melakukan manasik haji. Kita mau umroh, ya, kita mau umroh. Kemudian kita harus tahu ketentuan umroh itu bagaimana. Maka untuk itu kita perlu tahu bagaimana agar umroh kita ini bernilai ibadah yang besar pahalanya. Kemudian kita melakukan manasik umroh. Sama ketika orang mau jihad pun dia itu harus tahu fikih jihad. Makanya dalam pembahasan fikih itu kan ada kitabul jihad. Harus dipelajari, harus difahami. Bukan hanya dengan semangat. Enggak, dengan ilmu. Ya, jadi ketika kita misalkan mendapatkan seruan untuk jihad fisabilillah, maka kita harus punya ilmunya. Ketika ada seruan seperti itu, maka wajib bagi kita untuk mencari tahu ilmu tentang masalah jihad. Jihad itu bukan asal-asalan. Yang penting semangat, kemudian dengan ucapan takbir, kita sudah mengatakan itu sebagai jihad. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Makanya ya kita harus tahu ya dalam jihad fisabilillah itu enggak boleh membunuh anak-anak, membunuh wanita. Ya, Islam juga melarang untuk membunuh orang yang lanjut usia, bahkan seorang pendeta ya ahli ibadah yang berada di tempat ibadahnya itu enggak boleh dibunuh. Tidak boleh, ya, beda dengan orang kafir. Orang kafir ketika mereka berhadapan dengan kaum muslimin, ya kan, ya jangankan jangankan wanita dan anak-anak, ya, termasuk orang yang beribadah pun mereka juga bunuh. Kalau kita tahu sejarah PKI misalkan, sejarah PKI itu kan yang dibunuh orang-orang di pesantren, orang-orang yang berada di masjid, ya kan, orang-orang yang lagi ibadah. Seorang alim yang berada di masjid kemudian mereka dibunuh. Nah itu orang kafir. Kalau orang Islam tidak boleh seperti itu. Ya, orang Islam tidak boleh seperti itu. Nah, Allah sendiri telah menyebutkan tentang karakteristik daripada orang-orang kafir ya dalam surat At-Taubah ayat 8. Kaifa wa iyadharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Bagaimana orang-orang kafir itu kalau sudah di atas kalian ya, maka mereka tidak akan memperhatikan hubungan kekerabatan dan tidak juga memperhatikan janji. Orang kafir itu suka ingkar janji, ya kan? Dalam peperangan apalagi, mereka biasa ingkar janji. Orang kafir biasa ingkar janji. Beda dengan orang beriman. Orang beriman ketika dia janji, sampai pun dalam peperangan, kalau itu sudah janji maka akan ditunaikan. Ini yang menjadikan kenapa ya salah satunya Islam itu bisa sampai menyebar sampai ke Eropa. Karena ya kaum muslimin ketika mereka jihad fisabilillah, mereka menjadikannya sebagai ibadah. Karena ibadah ada syariat yang mereka harus mengetahuinya. Nah seperti ini. Ya, jadi sangat berbeda. Jangan berbeda dengan yang dilakukan orang-orang kafir. Orang kafir kita lihat ya, bagaimana mereka ketika memperlakukan orang-orang beriman seperti ini. Ya, makanya kalau kita misalkan sekarang melihat ya di Palestina diperlakukan seperti itu, ya karena memang karakteristiknya orang kafir itu seperti itu. Ya, diblokade ekonominya, kemudian diblokade sosialnya, ya kan, saudara-saudara kita yang dari Mesir misalkan pengen ngirimkan bahan makanan juga ditahan, itu kan, dari banyak negara juga seperti itu ditahan.
Nah, karena memang orang kafir itu cirinya seperti itu. Orang musuh Islam itu seperti itu. Kita harus memahaminya dan ini sudah terjadi mulai sejak zamannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, min mawaqifil muqata'ah, di antara sikap, ya, di antara sikap al-muqata'ah, yakni sikap blokade yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ini semakin menjelaskan kepada kita apa yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya, ya, apa yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya berupa tekanan, gangguan di ketika menegakkan agama Allah. Ya, dan kita pun akan mengalami yang sama. Kita pasti nanti akan mengalami gangguan, kita juga akan mengalami tekanan ketika kita berpegang teguh dengan apa yang telah dipegang oleh Allah Ta'ala dan Rasul, telah dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita mesti akan dapat gangguan. Ya, kita mesti dapat gangguan. Ya, itu sudah sunnatullah. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini itu menjadi teladan. Bukan hanya dalam dalam kondisi lapang, tapi dalam kondisi sulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi teladan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, itu diteladani bukan hanya dalam kondisi lapang, tapi juga dalam kondisi sulit. Para jamaah yang dirahmati Allah, firman Allah dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itu setting atau background dari ayat itu adalah ketika kaum muslimin dikepung oleh pasukan koalisi pada saat peristiwa perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang gabungan, ya. Ahzab itu artinya kelompok-kelompok yang mereka bergabung. Ya, mereka bergabung. Ada yang berkhianat dari kalangan orang Yahudi, berkhianat, akhirnya mereka pro kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka suplai senjata. Orang kafir Quraisy datang ke sana. Kemudian orang dari Ghatafan juga datang ke sana. Jadi pasukan koalisi gabungan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bertahan di sana, dan orang-orang beriman bertahan di sana. Suplai ditutup, ya, suplai kebutuhan pokok ditutup. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bertahan, ya, dan mengharapkan pertolongan Allah Taala. Maka sabarnya Nabi dan kesabarannya Nabi, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan kesabarannya itu dijadikan teladan. Allah Taala merintahkan kepada umatnya untuk mengikuti Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus meningkatkan kesabarannya ini dijadikan teladan agar diikuti oleh para sahabat. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Nabi itu diikuti bukan dalam kondisi lapang saja, bukan dalam kondisi misalkan sholat, ya, kita meniru Nabi. Demikian juga haji, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kemudian khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian, ibadah haji kalian. Bukan hanya itu, tetapi dalam kondisi sulitnya Nabi, kita pun juga diperintahkan untuk mengikuti. Ya, untuk mengikuti. Dan salah satu faktor kenapa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu kuat, karena apa? Melihat nabinya kuat, melihat pemimpinnya kuat. Kalau pemimpinnya kuat, ya kan, maka otomatis, ya, pengikutnya juga akan kuat. Tapi kalau melihat pemimpinnya lemah, maka akan lemah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kuat. Makanya itu pun juga menguati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, blokade yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di sini semakin menjelaskan, ya, apa yang dialami oleh Nabi, para sahabatnya sangat berat. Ya, gambarannya sama seperti sekarang, ya. Saudara-saudara kita di Palestina diblokade, nggak bisa keluar, ya kan? Kemudian suplai masuk juga diputus, ya, kondisinya berat. Tapi yang jelas apa yang dialami oleh Nabi jauh lebih berat jika dibandingkan dengan umatnya. Karena apa? Nabi itu adalah role model, Nabi itu adalah contoh, Nabi itu adalah teladan. Karena teladan maka cobaannya yang paling berat. Jangan sampai kita menganggap, oh ternyata cobaan kita ini sangat berat. Enggak ada yang lebih berat cobaannya dari para nabi dan para rasul. Para nabi, para rasul itu orang-orang yang cobaannya lebih berat daripada umatnya. Ya, tidaklah kisahnya Nabiullah Ayub alaihissalam dikisahkan untuk menunjukkan bahwa sakit yang dialami oleh Nabiullah Ayub itu sangat berat. Ya, agar kita kuat. Ya, kemudian yang dialami oleh Nabiullah Yakub, nggak punya anak sampai akhirnya punya anak. Ya kan? Kemudian Nabi Musa yang diakali sendiri oleh kaumnya orang Bani Israel.
Ya, ini adalah contoh-contoh yang berat ya, contoh-contoh yang berat yang kita diperintahkan untuk menirunya. Nabi SAW sendiri pernah meniru Nabi Musa. Ya, ketika Nabi SAW pernah dikatakan ya, Nabi SAW pernah dikatakan ya, idil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, laqad udhiya Musa akbar min hadza fasobaro. Musa itu pernah disakiti yang melebihi ini tapi dia sabar. Apa itu? Pernah suatu ketika Allah syariatkan kepada orang Bani Israel untuk masuk ke satu negeri tapi syaratnya perang. Tapi syaratnya perang. Ya, syaratnya perang. Jadi setelah diselamatkan dari penindasan Fir'aun, kemudian Fir'aun dibinasakan di hadapan mereka, kemudian Allah menjanjikan bagi mereka, mereka akan dapat tanah, dapat negeri, tapi syaratnya masuk ke negeri itu harus perang. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha hunaka idun. Innaha hunaka idun. Kamu saja wahai Musa dan Rabbmu yang berangkat pergi, kami nunggu di sini. Nanti kalau kamu menang baru kami masuk. Ya, itu kan menunjukkan bagaimana sikapnya orang Bani Israel ketika dia menyakiti Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad itu bercermin dari kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita pun juga seperti itu, harus bercermin dari kisahnya Nabi Musa, bercermin dari kisahnya Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW sabar, ketika menerima gangguan seperti ini, ya kan, maka akhirnya kita pun bisa bersabar. Sebagaimana halnya para sahabat juga bisa bersabar. Nah, kemudian yang ketiga, disebutkan dalam kitab ini, kita bisa ambil pelajaran dari beberapa orang kafir Quraisy yang mereka mengingkari blokade ini. Dan mereka minta agar blokade ini dibatalkan. Mereka minta agar pemboikotan ini dibatalkan. Blokade ini dibatalkan. Ya, mereka melarang melakukan hal seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kebatilan itu, ya, seiring berjalannya waktu, masa, pasti akan dikalahkan. Kebatilan itu seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya masa, maka pasti akan dikalahkan. Ya, dan semakin seiring berjalannya waktu, kebenaran itu pasti akan muncul, akan nampak. Dalam peristiwa ini Nabi SAW dan para sahabatnya, kemudian ada dukungan dari orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, ya kan? Mereka bersabar, itu kan? Akhirnya semakin menampakkan bahwa yang hak itu yang hak itu nyata, ya, bahwa yang hak itu nyata. Sebaliknya yang batil itu pasti akan dikalahkan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra, ya, ayat 81, wa qul ja'al haqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu telah datang dan kebatilan itu akan binasa. Sesungguhnya kebatilan pasti dia akan binasa. Kebatilan pasti akan kalah. Ya, cuman perlu waktu. Dan ketika itu karena perlu waktu, perlu sabar. Ya. Jadi karena perlu waktu maka perlu sabar. Yang jelas firman Allah ini benar. Firman Allah ini adalah hak nyata, ya kan? Bahwa kebenaran pasti akan datang, kebatilan pasti akan binasa. Cuman perlu waktu. Dan kita belajar dari apa yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat, di mana kebenaran itu akhirnya datang setelah mereka mengalami masa yang sulit, gitu kan. Kemudian Allah SWT ya memberikan ilham kepada orang-orang kafir, orang-orang tertentu, ya kan. Mereka menganggap ini adalah keburukan. Ya, tidak boleh kita seperti ini. Ini enggak berberi kemanusiaan. Kalau pada masa sekarang istilahnya adalah tidak berberi kemanusiaan. Akhirnya mereka menuntut agar blokade ini dihentikan, agar pemboikotan ini dihentikan. Ya, ini menunjukkan bahwa kebenaran itu akan datang, kebatilan itu pasti akan lenyap, akan binasa. Cuman perlu waktu. Nah, kita pun kalau kita sudah berada di atas al-haq, kemudian kita mendapatkan gangguan, ya kan? Maka kita harus sabar. Karena apa? Suatu ketika kebenaran akan nampak, kebatilan akan binasa. Hanya saja perlu waktu, sehingga karena perlu waktu maka perlu yang namanya sabar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Dan yang keempat, orang yang mulia itu akan senantiasa di setiap zaman, akan senantiasa ada di setiap zaman. Dan mungkin kita bisa mendapatkan faedah
dari mereka dalam menolong agama kita. Ya, jadi seperti orang-orang tadi yang disebutkan, mereka tidak setuju dengan adanya blokade, dengan adanya pemboikotan. Akhirnya mereka minta agar blokade ini dihentikan. Nah, enggak jadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Kita minta bantuan kepada mereka jika itu diperlukan. Jadi jika itu diperlukan untuk satu kemaslahatan yang lebih besar. Jadi untuk satu kemaslahatan yang lebih besar. Ya, makanya kenapa ketika dulu misalkan terjadi peristiwa perang Irak, banyak orang yang mencela kenapa Saudi gandengan tangan dengan Amerika. Ya, ada maslahat yang lebih besar yang mau dijaga. Apa itu? Keberadaan Mekah dan Madinah. Jadi keberadaan Mekah dan Madinah. Tapi tidak terus-terusan. Nah, demikian juga terkadang Allah akan menolong agama Allah ini dengan keberadaan orang fajir. Ya, kadang Allah menolong agama Allah ini dengan keberadaan orang fajir. Ya, dengan adanya orang fajir akhirnya dia menindas, dia menekan, kemudian muncul pada diri orang-orang yang mulia, orang yang baik, ya kan, kasihan, ya kan, kasih sayang. Akhirnya mereka enggak terima, ya kan, kemudian mereka menyerang orang-orang fajir ini, ya kan, atau menuntut orang-orang fajir ini dan lain sebagainya. Ya, kadang Allah menguatkan agamanya itu dengan keberadaan orang fajir ini, dengan kefajiran dia menindas orang-orang beriman, tapi di balik itu akhirnya ada pertolongan Allah Ta'ala. Pertolongan Allah Ta'ala berupa apa? Yaitu ya akhirnya pemboikotan ya dihentikan, kemudian semakin jelas kebenaran. Jadi semakin jelas kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan lenyap kebatilan. Ya. Jadi semuanya berawal dari kefajiran orang-orang fajir, orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana mereka blokade ekonomi dan lain sebagainya. Makanya banyak simpati dunia misalkan kepada Palestina. Bahkan dari orang-orang kafir, banyak yang simpati kepada Palestina, ya, bahkan dari orang-orang kafir. Sebabnya apa? Karena kefajiran orang-orang Zionis. Karena kefajiran orang Zionis, maka banyak simpati. Nah, itu diantara bentuk pertolongan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim, ya, dalam kitabul jihad disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal-dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguatkan agama ini dengan keberadaan seorang yang fajir. Ya, kadang orang jahat itu memang bagian dari sunatullah. Untuk apa? Untuk Allah menolong agamanya. Jadi untuk menolong agamanya. Ada dulu orang yang sangat keras terhadap dakwah ini, keras, ya kan, keras, membabi buta ketika memeranginya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya kan, berikan jalan keluar dari keberadaan orang fajir ini. Apa itu? Berupa pertolongan Allah. Akhirnya dia pun menerima dakwah itu. Kemudian dia akhirnya menjadi pembelanya. Dia menjadi penguat daripada dakwah itu dan seterusnya. Banyak kasus seperti ini banyak. Ya, jadi kasus seperti ini banyak. Ada salah satu penggerak dakwah itu di Jawa Timur ini. Dulunya adalah mantan preman. Jadi orang nakal. Dunia narkoba yang enggak jauh-jauh dari dia. Dunia kejahatan enggak jauh-jauh dari dia. Jadi seperti itu. Jadi enggak jauh-jauh dari dia. Tapi Allah kemudian kuatkan dakwah ini dengan keberadaan dia. Ya, jadi Allah kuatkan dakwah ini dengan keberadaan dia. Ini pokoknya Allah Maha tahu akibat dari segala sesuatu. Di balik ini ada apa sih? Kayak gitu. Di balik ini ada apa? Kenapa ada orang seperti ini? Ternyata di balik ini semuanya adalah ada hikmah. Ada hikmah, ya. Kemudian pelajaran yang terakhir, dari blokade orang-orang kafir kepada kaum muslimin, dari pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin, ini ada bentuk lain dari bentuk peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada orang-orang beriman, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perang ekonomi. Orang-orang kafir Mekah ketika mereka ingin memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak memerangi dengan senjata.
ya, tetapi perangnya itu adalah dengan perang ekonomi, dengan cara blokade, diboikot, ya. Bukan hanya Nabi SAW yang diblokade, keluarganya, kabilahnya, ya mungkin Allah bisa, ini salah satu kenapa akhirnya setelah blokade ekonomi ini kan istrinya Nabi SAW juga sakit, ya, kemudian setelah itu meninggal. Jadi setelah pamannya Nabi SAW meninggal, berapa bulan setelahnya, ya ada yang mengatakan 3 bulan, kemudian istrinya meninggal, ya. Jadi blokade, diblokade, enggak mau hubungan dagang sama mereka. Jadi tadi kalau misalkan ada kafilah dagang yang datang ke Mekah, maka sebelum dibeli oleh orang-orang dari Bani Hashim, dari Bani Al-Muthalib, maka dicegat lebih dulu. Kemudian mereka yang pertama kali membeli. Seperti itu. Ya, pokoknya jangan sampai ada barang masuk. Jangan sampai ada barang masuk. Ya, termasuk pernikahan, ya, yang terjadi di antara mereka, gitu kan? Karena orang-orang dari Bani Hashim mereka bersepakat atau masuk ke dalam lembahnya Abu Thalib, orang-orang dari Bani Al-Muthalib juga masuk ke lembah Abu Thalib, maka akhirnya pernikahan juga ada yang diputuskan, ya kan? Ada dari mereka yang dicerai dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah memberikan kepada kita pelajaran, ya. Kaum muslimin harus mengetahui, ya, qimah hadzal harb, nilai dari perang ini. Jadi kaum muslimin harus mengetahui nilai dari perang seperti ini, ya, di mana setiap musuh Allah yang memerangi kaum muslimin, ya kan, bisa kita perlakukan dengan perlakuan seperti ini. Bahkan ini mungkin termasuk perang yang efektif. Dan pada masa sekarang juga seperti ini kenyataannya, ya kan. Jadi peperangan sekarang bukan lagi perang fisik, ya kan. Sekarang perangnya perang ekonomi. Jadi sekarang perangnya perang ekonomi, apa istilahnya dalam ilmu pertahanan itu, ya. Jadi bukan lagi perang ekonomi, tapi perang semesta. Saya pernah mendengar dari militer ini namanya perang semesta. Bukan lagi perang fisik, ya kan, mengirimkan pesawat dan lain sebagainya. Enggak, tapi perangnya perang semesta, perang ekonomi, perang sosial budaya, ya. Kemudian perang apa lagi? Jadi seperti itu. Kaum muslimin harus paham ini. Dan ini terjadi mulai dari masanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi terjadi mulai dari masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang bisa menguntungkan kaum muslimin, kita harus betul-betul bisa menguasainya. Jadi kita harus betul-betul bisa menguasainya agar Islam itu senantiasa di atas. Islam itu tidak dilemahkan, Islam itu tidak dihinakan. Ini khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari tadi yang sudah disampaikan. Monggo, silakan. Dari ruangan ada yang bertanya, silakan. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Yeah. Ini tadi yang kita hadapi adalah musuh yang jelas nyata, orang kafir. Tetapi kalau kita membaca sejarah sirah Nabawi tentang kasus di Karbala, Ustaz. Nah, itu yang membunuh cucu Rasul adalah kaum muslimin itu sendiri. Lah, sikap kita itu apa, harus bagaimana terhadap kasus yang oleh Allah fragmenkan di dalam kasus Karbala itu. Syukran, Ustaz. Okay. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maka kebenaran harus disingkap. Jadi yang disebutkan tadi pembunuhan terhadap cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya siapa yang bunuh? Ya kan? Sebenarnya siapa yang bunuh? Yang bunuh sebenarnya orang Rafidhah sendiri. Ya, tapi mereka memframing, ya kan, bahwa mereka ini dibenci oleh seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, gitu kan. Jadi mereka memframing bahwa yang melakukan kejahatan ini adalah orang-orang Ahlussunnah. Mereka memframing bahwa yang melakukan kejahatan ini adalah Abu Bakar, ya kan. Kemudian Umar, Utsman, ya, dengan mengatakan mereka telah merampas riasah kepemimpinan yang seharusnya itu selayaknya diberikan kepada
Ali misalkan, selayaknya diberikan kepada Hasan, selayaknya diberikan kepada Husain dan lain sebagainya, ya, kepada Hasan dan Husain. Jadi mereka memframing, ya. Tapi ulama Ahlussunnah alhamdulillah, ya, dengan izin Allah mereka menyingkap framing yang negatif ini. Jadi menyingkap framing yang negatif ini, ya. Jadi banyak. Kenapa mereka lebih memuliakan Husain daripada Ali? Karena apa? Karena Husain yang menikah dengan orang-orang Persia, menikah dengan Persia, kemudian keturunannya adalah ada nasabnya dengan Persia. Jadi tidak adil, ya. Jadi yang senantiasa diingat oleh mereka itu ya Husain, ya Husain, ya Husain, bukan ya Ali atau ya Hasan, tidak, ya kan? Tapi ya Husain. Kenapa? Ya karena yang paling dekat kerabatannya dengan mereka adalah Husain, karena Husain menikah salah satunya dengan orang-orang dari Persia, wanita dari Persia. Itu framing, ya. Kenapa mereka membunuh misalkan Umar? Kenapa mereka itu benci sama Umar? Karena Umar yang ketika itu memimpin kaum muslimin menghancurkan Persia. Makanya kebencian mereka kepada Umar itu sangat besar. Makanya mereka menyebarluaskan diantaranya adalah kisah Umar dulu ketika sendirian pernah nangis gitu kan. Kemudian ketika suatu ketika yang lainnya kemudian dia tertawa. Nangis karena apa? Ingat telah membunuh anak wanitanya. Kemudian tertawa karena apa? Karena menyembah sesembahan dari roti. Kemudian rotinya itu dia makan sendiri. Itu framing. Padahal kisah itu tidak benar. Ya. Kisah itu masih bisa diperdebatkan. Tidak benar. Karena apa? Umar itu adalah orang yang sangat sayang kepada wanita. Buktinya apa? Nama kunyah dia itu bukan Abu Abdillah, tetapi Abu Hafs. Hafs itu merujuk kepada siapa? Kepada putrinya Hafsah. Menunjukkan kalau dia itu sangat sayang kepada anak wanita. Enggak seperti yang digambarkan oleh kisah bahwa Umar ngajak anaknya jalan-jalan kemudian dimasukkan ke dalam sumur atau tanah yang dilobangi kemudian dimasukkan kemudian dikubur hidup-hidup. Itu framing. Maka ya kan untuk melawan framing itu ya kita lawan dengan yang nyata, ya, yang nyata dan perlu waktu dan kenyataannya sekarang juga ya kebatilan itu sirna. Makanya kebatilan itu sirna. Datang kebenaran dan kebatilan itu sirna. Dengan cara apa ya? Kita sampaikan al-haq. Ya, Abu Bakar, ya. Kemudian Abu Bakar ini orang yang sangat disayangi oleh Nabi. Pernah ditanyakan, pernah suatu ketika Khalid bin Walid kalau tidak salah atau Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang paling kau cintai?" Ya, maka Nabi mengatakan Abu Bakar. Wanita adalah, kemudian ditanya yang wanita, maka dikatakan adalah anaknya yakni Aisyah. Ya, tapi di framing, ya kalau Abu Bakar ini telah mencuri kekuasaan yang seharusnya diberikan kepada Ali seperti itu. Jadi itu framing ya. Jadi framing, maka kita lawan dengan al-haq. Makanya pentingnya kita senantiasa menghadiri majelis ilmu. Kalau nggak menghadiri majelis ilmu, mudah sekali kita ini terkena syubhat. Syubhat mereka itu awalnya dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Alhamdulillah tidak ada ya. Tidak ada, Ustaz. Sudah, kita akhiri saja ya. Ya, semoga yang kita kaji mendatangkan manfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Dari yang tadi kita pelajari ya ada faedah-faedah yang tentunya kita semuanya sebagai seorang muslim umatnya Nabi SAW harus mengetahuinya. Kemudian bersikap, dan yang gak kalah penting adalah bagaimana kita juga bisa mengimplementasikan dalam keseharian kita, seperti senantiasa meningkatkan kesabaran, ya kan, mencontoh Nabi dalam kondisi kesulitan, kemudian masalah perang ekonomi dan lain sebagainya. Kita harus paham sehingga kita ketika berjalan berada di atas jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.